Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita bakal fokus ke satu hal nih, satu keterampilan inti dari para inovator. Yang kita ambil dari bab 2 materi yang udah Anda bagikan. Mengasosiasi. Ingat kata Steve Jobs kan, kreativitas itu cuma menghubungkan berbagai hal. Nah, misi kita sekarang ini ya, gimana caranya kita bisa bongkar gitu, cara para pemikir hebat ini nyambung-nyambungin titik yang kayaknya acak banget, tahu-tahu jadi gebrakan baru. Dan yang penting gimana Anda juga bisa melatih kemampuan ini. Sumber kita jelas ya, bab 2 tadi. Betul sekali. Dan penting buat dicatat nih, mengasosiasi ini bukan sekedar momen aha yang jatuh dari langit gitu aja. Ini itu kemampuan kognitif inti yang benar-benar dilatih secara aktif sama para inovator. Ini yang membedakan mereka. Einstein aja, wah dia punya istilah keren, permainan kombinatorial. Jadi ya pada dasarnya ini kayak kemampuan buat main-main, nyampur-nyampurin ide yang udah ada, kayak main balok lah, buat bangun sesuatu yang baru. Ini fitur penting banget dalam cara berpikir yang produktif. Oke, menarik. Coba kita bedah deh, maksudnya menghubungkan itu gimana sih bentuk konkretnya? Ada contoh nggak? Dari materi Anda kan ada tuh, contoh klasik siapa ya? Oh ya, Mark Benioff. Dia dapat ide Salesforce itu kan waktu ngelihat kontras banget antara enterprise software yang aduh mahal dan ribetnya minta ampun, sama model langganan simple kayak di Amazon atau eBay. Terus dia mikir, loh kenapa software bisnis nggak bisa dijual kayak gitu aja sih? Iya persis, dan koneksi yang dibuat Benioff itu kuat banget karena seperti yang Anda bilang tadi, dia berani nantang asumsi dasar industrinya waktu itu. Kan waktu itu mikirnya software ya harus dijual pakai CD-ROM mahal ya kan. Tapi, nah ini penting juga, idenya itu nggak muncul tiba-tiba di ruang hampa. Itu lahir dari pengalamannya yang mendalam banget di industri software. Ditambah lagi dia ngamatin pasar kayak Amazon tadi, terus ngobrol sana-sini, eksplorasi bertahun-tahun. Jadi ini nunjukin banget koneksi hebat itu perlu fondasi. Fondasi pengalaman dan pengetahuan yang beragam yang nantinya bisa disambung-sambungin. Nah, ini nih, ini insight kunci menurut saya dari materi Anda. Inovasi yang benar-benar radikal itu seringkali bukan datang dari orang yang cuma dalamin satu bidang aja, tapi justru dari tabrakan ide gitu ya antara bidang-bidang yang beda. Materi Anda nyebutnya Medici Effect. Kan terinspirasi dari zaman keemasan Florence itu, waktu keluarga Medici ngumpulin seniman, ilmuwan, pemikir dari mana-mana. Konferensi kayak TED zaman sekarang juga kan nyoba gitu. Seolah-olah para inovator ini punya TED pribadi di kepala mereka. Betul nggak, Sek? Betul sekali. Dan yang krusial banget nih, mengasosiasi ini sangat-sangat bergantung pada 4 keterampilan penemuan lainnya yang juga dibahas di materi Anda. Ada bertanya, mengamati, terus menjaring jejaring, networking, sama bereksperimen, experimenting. Keempatnya ini kayak mesin yang ngasih bahan baku. Bahan bakunya ya pengalaman dan pengetahuan baru itu. Nah, bahan baku inilah yang kemudian bisa Anda hubungkan lewat asosiasi. Kalau nggak ada pasukan baru, ya asosiasi Anda bakal muter-muter di ide lama aja. Oke. Berarti kalau kita kurang aktif bertanya, atau kurang ngamatin sekitar, atau jarang ngobrol sama orang dari latar belakang beda, atau jarang nyoba hal baru, gudang ide kita buat diasosiasikan jadi dangkal gitu ya. Meskipun mungkin kita katakanlah banyak baca buku. Iya, tepat sekali. Baca itu penting, jelas, buat pengetahuan dasar. Tapi pengalaman aktif lewat bertanya, mengamati, berjejaring, mencoba hal baru, itu yang ngasih titik-titik data yang unik dan kadang nggak terduga. Titik-titik itulah yang potensial banget buat dihubungkan. Otak kita kan kerjanya nggak kayak kamus yang rapi per entry, tapi lebih mirip jaringan, network. Semakin beragam dan unik titik data Anda dari pengalaman nyata, ya semakin banyak potensi jalur koneksi baru yang bisa muncul. Lihat aja contohnya model peer-to-peer, sukses di transportasi kayak Uber, terus akomodasi Airbnb, terus ada yang ngasosiasiin ke bidang lain, kayak nyimpan barang pribadi pakai aplikasi Neighbor itu. Kan koneksi antar bidang itu. Oke, masuk akal. Terus ada cara spesifik nggak sih buat ngelatih otak kita biar lebih jago gitu, nyambung-nyambungin titik ini, biar nggak kebetulan aja gitu munculnya? Ada beberapa pola pikir atau teknik yang disorot di materi Anda. Misalnya, secara sadar kita coba bikin kombinasi aneh. Contohnya Google Search awal itu. Mereka kan ngehubungin ide dari dunia akademik, gimana makalah ilmiah dirujuk buat nentuin kredibilitas, itu dihubungin sama tantangan nyari info di web yang gede banget. Awalnya mungkin nggak kelihatan nyambung, tapi ternyata kuat banget hasilnya.
Terus ada juga soal kemampuan zooming in dan zooming out. Jadi bisa lihat detail teknis kecil, tapi terus bisa mundur buat lihat gambaran besar industrinya, atau sebaliknya. Sama satu lagi, pola pikir Lego atau T-shaped knowledge. Punya satu keahlian yang dalam, itu batang T-nya, tapi juga punya pengetahuan yang luas di banyak area lain, itu palang T-nya. Ini bikin kita bisa minjem ide dari satu bidang buat diterapin di bidang lain. Kayak cerita konsultan Ben tuh kan, dia nerapin prinsip efisiensi manufaktur di rumah sakit. Wah, oke. Satu hal lagi nih yang menurut saya menarik banget dari materi Anda. Soal peran waktu senggang atau downtime. Ternyata ide-ide asosiatif brilian ini seringnya malah nggak muncul pas kita lagi ngotot mikir di depan meja kerja ya. Justru seringnya pas pikiran lagi relax. Mungkin pas lagi mandi, jalan santai, atau bahkan pas mau tidur gitu. Di materi disebut Diane Green dari VMware ngaku dapat ide pas mandi, si Benioff malah pas lagi berenang sama lumba-lumba katanya. Kayaknya kita perlu ngasih ruang gitu ya buat otak kita masak semua bahan yang udah kita kumpulin. Benar sekali. Itu poin penting. Jadi, kalau dirangkum nih ya, mengasosiasi itu intinya adalah soal secara aktif dan kadang nggak terduga menghubungkan berbagai macam pengalaman dan pengetahuan. Kemampuan ini sangat bergantung sama keterampilan Anda dalam bertanya, mengamati, berjejaring, dan bereksperimen. 4 itu mesinnya. Dan sering banget koneksi terbaik itu muncul justru pas Anda lagi nggak nyari-nyari banget. Lagi rileks. Pesan utamanya sih, ini bukan bakat magis kok. Ini otot mental yang bisa Anda latih. Caranya? Ya, terus isi gudang ide Anda dengan pengalaman dan pengetahuan baru. Sip, jadi apa artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Ya, mulailah ngelihat dunia di sekitar Anda, pengalaman Anda, pengetahuan Anda, sebagai kumpulan titik-titik yang sebenarnya nunggu buat dihubung-hubungin dengan cara baru. Nah, sebagai penutup nih, coba deh pikirkan ini. Ambil 2 ide atau 2 pengalaman, atau mungkin 2 masalah dari area hidup Anda yang sama sekali beda, yang kayaknya nggak ada hubungannya sama sekali. Terus coba paksa keduanya buat nyambung. Kira-kira kemungkinan baru apa ya yang bisa muncul dari persimpangan yang Anda ciptakan itu? Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa lagi.